Lulus P3K tanpa tes? Siapa takut, bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kita hari ini kita akan membahas lulus P3K tanpa tes. Simak video selengkapnya. Kita ketahui bahwasanya teman-teman pada waktu pendaftaran yaitu ada 4 kategori yang boleh mendaftar, yaitu guru honorer negeri, guru honorer THK 2, kemudian guru honorer swasta dan lulusan PPG. Dalam waktu pendaftaran, pada untuk tes pertama yang hanya memilih formasi adalah guru honorer negeri dan honorer THK 2, selanjutnya melaksanakan tes dan dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian pada tahap selanjutnya, pada tes kedua, ada 4 kategori yang memilih formasi, yaitu guru honorer negeri, guru honorer THK 2, honorer swasta, dan lulusan PPG. Kemudian setelah melakukan tes, dinyatakanlah lulus atau tidak. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu adalah tes ketiga dari PPG, di mana ada 4 kategori sama, yaitu guru honorer, honorer THK 2, honorer swasta, dan lulusan. Setelah itu dinyatakanlah beliau itu lulus atau tidak. Dan selanjutnya adalah perebutan formasi kosong atau yang biasa disebut dengan optimalisasi. Dasar hukum video ini adalah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 terkait pengadaan pegawai pemerintah P3K fungsional guru instansi daerah tahun 2021. Di sini secara detail teman-teman, yaitu tahap 1 P3K itu dilakukan dengan cara tes yang diikuti oleh guru honor negeri dan guru THK 2. Selanjutnya tahapan 2 P3K itu dilakukan dengan cara tes diikuti oleh 4 kategori: honor negeri, honor THK 2, honor swasta, dan lulusan PPG. Selanjutnya, tahapan 3 P3K dilaksanakan dengan cara tes. Pengisiannya diperebutkan oleh 4 kategori lagi, yaitu honor negeri, honor swasta, honor THK 2, dan lulusan PPG. Dan tahap terakhir, yaitu tahap optimalisasi, itu bukan tahap tes teman-teman, yaitu kita tahu sendiri bahwasanya tahap non-tes. Kita akan fokuskan pada tahap optimalisasi pada video ini. Sebelum tahap optimalisasi, yaitu adalah tahap 3 P3K, di mana pelamar pada seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika memenuhi ambang batas sebagaimana yang dimaksud pasal 27 dan mendapatkan peringkat terbaik. Kemudian, nilai yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nilai seleksi kompetensi 1 itu untuk guru honorer negeri dan honorer THK 2. Nilai seleksi kompetensi 2 yaitu untuk nilai dari keempat kategori: honor negeri, honor swasta, honor THK 2, dan lulusan PPG. Dan nilai seleksi kompetensi 3 yaitu dari 4 kategori: honor negeri, honor swasta, THK 2, dan lulusan PPG. Di mana khusus untuk kompetensi 1 hanya diikuti oleh 2 kategori, yaitu honor negeri dan THK 2. Sehingga poin 2 ini, nilai dari kompetensi 1, 2, dan 3 ini bisa diambil dengan syarat yaitu lulus ambang batas dan jabatan dan bentuk satuannya sama. Contoh, dia mengambil guru SD, berarti kompetensi 1, 2, dan 3 semuanya mengambil guru SD. Seandainya kompetensi 1 dia mengambil PGSD, kompetensi 2 mengambil PGSD, dan kompetensi 3 dia mengambil IPA SMP, maka kompetensi 1 dan 2 tidak dapat digunakan untuk mencari nilai terbaik dari kompetensi 1, 2, dan 3. Jadi dia hanya menggunakan kompetensi 3. Contoh lain, kompetensi 1 dia mendaftar di Fisika SMA. Seleksi kompetensi 2 dia mendaftar di IPA SMP, dan nilai seleksi kompetensi 3 dia mendaftar di guru kelas SD. Sehingga nilai kompetensi 1 dan nilai kompetensi 2 itu tidak dapat digunakan. Dia hanya menggunakan seleksi kompetensi 3. Lain ceritanya jika di kompetensi 1 dia mendaftar PGSD, kompetensi 2 dia mendaftar PGSD, dan di kompetensi 3 dia mendaftar PGSD. Maka
semua nilai kompetensi 1, 2, dan 3 itu dapat digunakan dengan syarat lulus ambang batas karena jabatan dan bentuk satuannya sudah sama, yaitu PGSD guru kelas. Pengumuman tahap 3. Pengumuman tahap 3 ini teman-teman ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori lulus passing grade dan mengisi informasi. Selanjutnya kategori 2 yaitu lulus passing grade dan tidak mengisi informasi. Dan yang ketiga adalah tidak lulus passing grade dan tidak mengisi informasi. Dari pengumuman tahap 3 ini teman-teman, kita akan menuju ke optimalisasi, di mana yang berhak mengikuti optimalisasi adalah yang lulus PG passing grade dan tidak mengisi formasi. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Optimalisasi itu tanpa tes teman-teman, itu sesuai yang kita ketahui, sesuai dengan undang-undang. Dalam kebutuhan P3K belum terpenuhi, maka kebutuhan P3K akan diisi pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik, di mana untuk poin 1 ini berarti syaratnya harus lulus PG dan ketika diurutkan menjadi nilai terbesar atau terbaik. 2. Jabatan yang diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi dalam bentuk satuan pendidikan lain yang sama jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dilamar peserta seleksi tahap 3, di mana untuk poin B ini berarti nanti PGSD akan mengisi formasi kosong PGSD, IPA SMP akan mengisi formasi IPA SMP yang masih kosong atau dioptimalisasikan. Untuk yang C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah wewenang penyelenggara pendidikan. Untuk poin C ini, berarti peserta yang lulus PSG yang tidak mengisi formasi itu diurutkan dalam satu wilayah wewenang. Contoh, jika di tempat teman-teman itu SD dan SMP itu di bawah wewenang kabupaten, maka nanti akan diurutkan sekabupaten khusus formasi kosong yang ada di SD dan SMP. Selanjutnya, jika SMA dan SMK itu ada di bawah naungan provinsi, maka nanti jika ada formasi kosong itu nanti akan diurutkan seprovinsi. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya karena channel ASN Guru akan update setiap hari dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Contoh soal. Formasi kosong guru kelas di bawah naungan kabupaten, ternyata kita contohkan ada 2 seperti gambar, yaitu pemerintah Kabupaten Pringsewu, di mana kelompok jabatannya adalah ahli pertama guru kelas di SD Negeri 1 Podomoro membutuhkan 2 formasi. Ternyata yang daftar cuma 1 dan beliau tidak lulus. Sehingga kalau ini pengumuman di tahap 3 berarti SD Negeri 1 Podomoro ini dianggap sebagai formasi optimalisasi, dibutuhkan 2. Sehingga langkah selanjutnya yaitu teman-teman, solusinya itu peserta P3 yang mendapat di jenjang 3 khususnya guru kelas SD, karena tadi kan yang di formasi yang dioptimalisasikan adalah guru kelas SD, jadi yang diurutkan harus guru kelas SD yang berstatus lulus PG dan tidak mengisi formasi itu diurutkan sekabupaten, karena tadi di contoh soal itu SD dan SMP di bawah naungan kabupaten, sehingga seperti ini teman-teman contohnya, yaitu Winarti, Luciana, Nurul, kemudian Tri, AC, Arda, Nedia, Maya, Nisen, Laili dan Arianti. Seperti itu teman-teman. Setelah itu diurutkan nama-namanya dari yang memiliki nilai tertinggi. Ingat syaratnya harus lulus passing grade terlebih dahulu. Selanjutnya setelah diurutkan ini terdapat 11 nama dengan nilai tertinggi adalah Winarti, skornya adalah 577 dan Maya 576. Solusinya bagaimana teman-teman? Yaitu dengan cara Winarti dan Maya itu karena beliau adalah lulus passing grade dan mendapatkan nilai terbaik pada formasinya, berarti dia berhak mengisi formasi kosong atau formasi yang dioptimalisasikan. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, jadi setelah semua peserta yang memiliki status lulus passing grade yang tidak mengisi formasi diurutkan, maka yang mengisi adalah Winarti dan Maya. Lulus P3 kata 4 tes, siapa takut bos?